Halo teman-teman semua, balik lagi sama konten vlog aku yang baru. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Adi. Dan di konten yang baru dan vlog yang baru ini, aku bakal ngeceritain atau ngebagiin pengalaman aku di saat aku umur 11 atau sekitar 12 tahun kayak gitu. Jadi buat kalian yang menonton atau melihat vlog ini, jangan lupa kalau memang ini bermanfaat dan kalian merasa terhibur, bisa kalian klik tombol like di bawah dan juga bisa kalian kasih subscribe supaya bisa melihat upgradean aku, dan semoga vlog aku ini makin berkembang dan buat orang banyak, dan juga kita sama-sama saling berbagi untuk kedepannya tentang pengalaman hidup kita kayak gitu. Siapa tahu dari teman-teman semua ada yang mengalami gejala atau pengalaman hampir mirip, atau buat kalian yang merasa punya pengalaman hampir sama, bisa kalian kasih komen di bawah ya. Terima kasih sebelumnya. Dan aku ucapkan juga buat yang menunaikan ibadah puasa di hari ke-6 ini, selamat menunaikan ibadah puasa, dan diwajibkan selalu, karena juga kita lagi ada wabah corona COVID-19, jadi selalu stay di rumah, jangan ugal-ugalan pergi ke rumah atau lagi ngabuburit atau segala macam kayak gitu. Kalau bisa selalu stay di rumah, dan kalau pergi keluar rumah disarankan untuk memakai masker. Jadi biar kita sama-sama terjaga kayak gitu, dan semoga ini segera menurun kayak gitu. Oke, tak lama lagi saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya umur sekitar 11 tahun. Di saat itu tahun 1999, dan saya waktu itu masih duduk di bangku SD sekitar kelas 5 SD, dan di saat itu adalah umur atau juga masa-masa dimana setelah 1 tahun bapak saya meninggal, karena bapak saya meninggal di saat saya umur 10 tahun dan saya lagi duduk di bangku kelas SD kelas 4 kayak gitu. Jadi 1 tahun setelah bapak saya meninggal, saya langsung mengalami yang namanya pengalaman hidup, dari mulai yang merasakan tertindas dengan kebatinan, dan juga merasa karena orang tua itu tidak genap, dan juga waktu itu kan saya masih di bawah 17 tahun. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayah atau bapak itu rasanya bisa dibilang kurang dari 100% kayak gitu. Jadi dari situ saya merasakan gejolak batin, apalagi di saat itu saya masih berumur 11 tahun atau sekitar 12 tahun. Jadi itu sekitar 20 tahun yang lalu. Karena tahun ini saya bakal berumur 32. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, masih di bangku SD dan saya udah merasakan kepahitan hidup setelah ditinggal bapak saya kayak gitu. Nah, di kesempatan konten kali ini saya juga akan menceritakan yang lebih detailnya kenapa saya menyinggung lagi masalah kehidupan saya yang sudah lama dan saya bongkar-bongkar lagi. Karena di bangku SD itu saya mengalami yang namanya penindasan, atau bahasa Inggrisnya yang biasa orang katain itu bullying kayak gitu. Jadi di konten kali ini saya akan menceritakan tentang bullying, tentang penindasan. Nah, penindasan ini saya alami sejak saya sudah ditinggal bapak saya 1 tahun setelahnya. Dan
Penindasan ini terjadi di saat umur saya masih di bawah 17 tahun. Jadi udah masih kecil banget, belum dewasa. Terus habis gitu dapat penindasan dari kakak kelas dan juga teman sekelas kayak gitu. Dan pada saat itu saya masih kelas 5 SD dan saya udah dapat penindasan atau bullying dari kakak kelas saya kelas 6 kayak gitu. Dan di saat itu karena waktu saya sekelas itu teman-teman saya kebanyakan yang cewek, dan kakak-kakak kelas saya yang cowok pastinya dia menindas dengan mengatai saya, oh anak ini suka sesama jenis. Terus mereka ngatain aku yang bencong gitu atau yang banci zaman dulunya. Dan dengan kata-kata itu saya cuma bisa diam mendengarkan mereka, celotehan mereka, tanpa saya memikirkan bagaimana caranya untuk menyikapi atau memberi pelajaran buat mereka, karena juga masih kecil, mau berbuat apa kayak gitu. Jadi umur juga masih belasan tahun, teenager juga belum kayak gitu. Jadi pada saat itu saya merasa dirugikan banget, iya kalau bisa dibilang. Terus pada saat itu juga kita di kampung, terus kakak kelas senior angkatan di atasnya saya ngatain seperti itu. Saya juga nggak ada reaksi apapun, jadi saya menerima apa adanya. Tapi setelah saya pikirkan kehidupan itu what for, dan juga what you will get after you gonna bullying somebody or someone. Terus buat saya bisa berpikir sekarang, penindasan atau bullying itu nggak ada artinya. Jadi seperti kamu ngejahatin atau menindas diri kamu sendiri, karena istilahnya kalau kamu berani menindas orang lain, kamu tapi nggak berani ditindas sama orang lain, is not fair, tidak adil rasanya kayak gitu. Jadi penindasan itu pasti ada hukum alamnya, maksudnya ada timbal baliknya kayak gitu. Orang yang suka menindas orang lain bakal ditindas juga dia sama orang lain kayak gitu, karena hukum alam atau karmanya itu pasti ada kayak gitu. Biarpun itu tidak bertindas atau berimbas sama orang tersebut atau si pelaku, ini bakal berimbas pada keluarga dia atau cucu, pokoknya istilahnya sama keluarga dia kayak gitu. Jadi dari situ saya sekarang bisa berpikir dan mengambil pengalaman kenapa waktu itu saya diam juga, karena menurut saya kalau saya adepin orang yang menindas atau membuli saya juga akan mengulur waktu saya percuma. Jadi mendingan saya diam, saya dengerin celotehan mereka, dan saya konsentrasi pada sekolah saya. So waktu itu saya cuma bisa diam, dan saya ada temen cewek yang bilangin, kok kamu diam aja, seharusnya kamu lebih ngasih mereka pelajaran, lebih maco. Orang saya juga nggak bersalah, dan itu bukan salah saya kalau saya lebih banyak berteman sama perempuan atau sama temen cewek waktu itu. Jadi buat saya berteman sama gender siapapun, sama siapa aja, itu terserah saya kayak gitu. Jadi mereka nggak berhak ngejudge atau mengomen saya atau membuli saya dengan segitu buruknya kayak gitu. Jadi buat saya penindasan atau membuli orang lain itu adalah sebuah salah besar ketika kita sekarang udah beranjak dewasa dan mengerti membuli itu sama dengan kita membuli diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kayak kita berdiri di depan cermin, kalian melakukan hal misal menggosok gigi, pasti di cermin itu gambarannya kalian menggosok gigi kayak gitu. Kalian lagi sisiran atau lagi makeup, pasti gambarannya
antonimnya kayak gitu atau persamaannya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya bullying hanya menyia-nyiakan waktu kamu di saat kamu mau beranjak dewasa. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang kalian dibully dan kalian masih berjuang, kamu tidak sendirian kayak gitu. Jadi saya juga pernah dibully. Jadi kalau kalian merasa dibully dan terbully, is okay kayak gitu. Jadi jangan tambah membalasnya dengan hal-hal yang buruk atau mengasih dia pelajaran dengan menindas juga kayak gitu. Yang ada kita bakal menyia-nyiakan atau membuang waktu kita kayak gitu. Jadi buat saya pengalaman hidup di saat saya masih muda banget, umur belasan tahun, dengan merasakan kepahitan dan pengalaman di masa SD saya merasa is okay karena saya tahu saya nggak mungkin akan ditindas seterusnya seperti ini kayak gitu. Jadi saya ambil hikmahnya aja kayak gitu. Istilah bahasa Jawanya nerimo kayak gitu. Jadi dari situ saya lalui tahun demi tahun sampai saya lulus di sekolah dasar atau SD kayak gitu, dan semua berjalan lancar dan saya mendapatkan nilai yang bagus karena saya biarpun dibully tapi saya tetap konsentrasi dengan belajar saya kayak gitu. Jadi membanggakan dengan istilah supaya kita dibully dan ditindas tidak juga kita down kayak gitu loh. Jadi intinya kalau kita merasa terbully, kita juga jangan down kayak gitu. Kita harus semangat dan menunjukkan ke mereka kalau kita itu bisa dan kita tidak lemah kayak gitu. Jadi buat saya ada hikmahnya juga ketika waktu saya SD saya merasa dibully dan tertindas itu karena saya bisa bangkit kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang dari penindasan kakak senior atau teman-teman sekelas, kalian jangan takut, terus berjuang dan bangkit kayak gitu. Oke, segitu buat saya cerita tentang bullying atau penindasan yang saya rasakan di sekolah dasar. Buat teman-teman yang merasa punya pengalaman sama dan juga cerita hidup hampir mirip dan merasa bermanfaat dan terhibur, bisa klik tombol like, komen. Kalau kalian ada saran atau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan juga share bisa. Terus juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan see you my next video. Sampai jumpa.